Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, rezeki, dan kesempatan untuk terus berusaha. Semoga setiap langkah yang kita jalani dalam mencari nafkah selalu diberkahi, dilancarkan, dan mendatangkan kebaikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat bermanfaat bagi para pedagang, khususnya yang merasakan dagangannya sepi atau ingin meningkatkan keberkahan dalam usaha mereka. Kita akan membahas 5 benda bertuah penglaris dagangan alami yang wajib dimiliki, yang telah digunakan para pedagang sukses di tanah Jawa, dan diakini mendatangkan rezeki serta energi positif. Apakah Anda pernah merasa dagangan Anda sepi, meski usaha sudah maksimal? Atau warung yang awalnya ramai tiba-tiba sepi pengunjung? Banyak pedagang mengalaminya, bahkan ada yang sampai frustasi dan hampir putus asa. Tidak jarang mereka mencari jalan pintas melalui cara-cara yang tidak benar, seperti meminta bantuan makhluk gaib atau dukun untuk menutup rezeki saingan. Namun, cara seperti ini tidak akan memberikan keberkahan, justru bisa membawa mudarat. Disinilah letak pentingnya pendekatan alami dan berkah dari Allah. Dengan niat tulus, doa, dan benda-benda bertuah alami, usaha Anda bisa laris tanpa harus terjerumus ke hal-hal yang berbau mistis. Benda pertama adalah garam laut atau garam kerosok. Garam sudah dikenal sejak lama tidak hanya sebagai bumbu dapur, tetapi juga sebagai media penyerap energi negatif. Para pedagang leluhur menggunakan garam sebagai penglaris alami untuk membersihkan energi buruk di sekitar tempat usaha dan menarik pelanggan. Caranya cukup sederhana. Pertama, pilih garam laut berkualitas tinggi yang bersih dan belum dicampur bahan lain. Cuci garam di bawah air mengalir sambil membayangkan segala energi negatif, iri hati, atau persaingan tidak sehat hilang dari lingkungan dagangan Anda. Sambil mencuci, bacalah doa penyucian sesuai keyakinan Anda. Banyak pedagang yang meyakini bacaan surah Al-Fatihah 7 kali dapat meningkatkan keberkahan dan menarik pelanggan. Setelah dicuci, jemur garam di tempat kering yang terkena sinar matahari. Proses ini diakini menambah energi positif. Kemudian, tetapkan niat dengan khusyuk. Ya Allah, semoga usaha ini selalu dilimpahi rezeki, dijauhkan dari energi negatif, dan mendatangkan pelanggan yang baik. Pegang garam dengan tangan kanan, rasakan energi positif mengalir dari tangan ke garam. Taburkan garam di sekitar toko, meja kasir, atau area dagangan dari arah luar ke dalam, simbol menarik rezeki ke dalam usaha. Ulangi penaburan setiap 3 hari, buang sisa garam lama, dan ulangi proses penyucian. Pedagang yang konsisten melakukannya sering bercerita bahwa pelanggan datang lebih ramai, suasana toko lebih segar, dan transaksi lebih lancar. Selain itu, garam juga dapat dipadukan dengan ritual Islami yang sederhana. Misalnya, setiap pagi sebelum membuka usaha, bacalah doa pagi dan niatkan taburan garam sebagai sarana meminta keberkahan. Tambahkan niat untuk menjaga kejujuran dalam berdagang, melayani pelanggan dengan baik, dan menghasilkan dagangan berkualitas. Dengan menggabungkan benda, doa, dan niat baik, energi positif tercipta, pelanggan merasa nyaman, dan rezeki mengalir dari Allah. Contoh nyata, seorang pedagang kecil di Solo pernah bercerita bahwa setelah rutin menabur garam dan membaca doa setiap hari, pembeli mulai berdatangan meski sebelumnya sepi. Ia pun merasa tenang dan lebih fokus dalam melayani pelanggan, yang juga membuat dagangannya semakin laris. Benda kedua adalah bambu kuntum, simbol keberuntungan dalam budaya Asia dan penglaris alami yang kuat. Semakin banyak kuntum bambu yang Anda miliki, diakini semakin besar rezeki dan energi positif yang mengalir ke usaha. Pilih 9 kuntum bambu yang sehat, bilas dengan air bersih, dan pegang sambil menetapkan niat agar dagangan selalu laris. Bacalah surah Al-Fatihah 7 kali, lalu tempatkan di tempat strategis seperti dekat pintu masuk atau meja kasir. Pastikan bambu selalu segar, ganti setiap minggu, dan rawat dengan baik. Bambu tidak hanya memberikan aura positif, tetapi juga mengajarkan ketekunan. Pedagang yang rutin merawat bambu melaporkan bahwa energi di sekitar toko terasa lebih bersih, pelanggan merasa nyaman, dan interaksi menjadi lebih hangat. Untuk memperkuat efeknya, beberapa pedagang menambahkan air doa yang sudah dibacakan ayat kursi di sekitar bambu, sehingga energi positif berlipat. Dengan niat tulus dan konsisten, bambu kuntum dapat menjadi magnet rezeki. Contohnya,
Seorang penjual kue di Yogyakarta menempatkan bambu kuntum di sudut toko dan menyiramnya dengan air doa setiap pagi. Hasilnya, pembeli datang lebih ramai, bahkan pelanggan lama yang jarang kembali menjadi sering berbelanja. Ini membuktikan bahwa kombinasi niat, doa, dan benda bertuah bisa meningkatkan energi positif dan keberkahan usaha secara nyata. Benda ketiga adalah air doa, media sederhana namun sangat kuat untuk mendatangkan keberkahan dan energi positif ke usaha Anda. Air doa adalah air yang telah dibacakan doa tertentu untuk tujuan kebaikan, kelancaran usaha, dan menarik pelanggan. Penggunaan air doa tidak rumit, namun membutuhkan niat tulus dan konsistensi agar energi positif dapat terserap maksimal ke lingkungan dagangan. Banyak pedagang yang telah membuktikan manfaatnya, mulai dari penjual warung kecil hingga pemilik toko besar. Setelah rutin menggunakan air doa, suasana usaha menjadi lebih tenang dan pelanggan datang lebih ramai. Langkah pertama, siapkan air bersih di tempat yang suci dan rapi. Bacakan doa seperti ayat kursi, surah Al-Fatihah, atau doa sesuai keyakinan Anda sambil meniatkan air ini sebagai media kelancaran usaha dan penglaris dagangan. Tetapkan niat tulus, ya Allah, jadikan air ini sebagai sarana kelancaran usaha, mendatangkan keberkahan, dan menarik pelanggan yang baik. Biarkan air doa berada di bawah sinar matahari atau cahaya bulan selama beberapa jam agar energi positif terserap. Anda bisa menggunakan air ini untuk berbagai hal, menyiram tanaman di sekitar toko, membasuh peralatan dagang, atau menyemprotkan ke area dagangan secara lembut. Selain itu, air doa juga bisa dikombinasikan dengan benda lain seperti garam laut atau bambu kuntum untuk efek yang lebih maksimal. Banyak pedagang menempatkan air doa di dekat bambu atau taburan garam setiap pagi sambil membaca doa dan niatkan keberkahan untuk hari itu. Contoh nyata, seorang pedagang buah di Malang rutin menggunakan air doa setiap pagi untuk menyiram tanaman di sekitar toko dan membasuh tempat buah. Ia merasakan pelanggan datang lebih banyak, bahkan pelanggan lama yang jarang muncul kembali berbelanja, menunjukkan bahwa energi positif yang tercipta melalui air doa bekerja secara nyata. Selain aspek spiritual, penggunaan air doa juga berdampak psikologis bagi pedagang. Dengan menyiram tanaman, membasuh peralatan, dan menyemprotkan air doa, pedagang merasa lebih tenang, fokus, dan percaya diri. Energi positif ini terpancar melalui pelayanan yang ramah dan suasana dagangan yang nyaman, membuat pelanggan merasa aman dan nyaman. Sebagai tips praktis, lakukan ritual ini setiap pagi sebelum membuka toko, dan bacalah doa singkat meminta kelancaran usaha. Konsistensi adalah kunci agar energi positif ini terus mengalir, menjaga kualitas lingkungan dagangan, dan menarik pelanggan secara alami. Benda keempat adalah daun pandan. Selain dikenal sebagai aroma yang menyegarkan, daun pandan juga diakini mendatangkan keberuntungan dan menarik pelanggan. Letakkan beberapa helai daun pandan di area dagangan, baik di dekat makanan, meja kasir, atau sudut toko yang terlihat. Pastikan daun dalam keadaan segar dan bersih. Sebelum menempatkannya, tetapkan niat tulus agar usaha diberkahi dan dagangan selalu laris. Bacalah doa seperti surah Al-Fatihah atau doa meminta kelancaran usaha, dan niatkan aroma daun pandan sebagai sarana mendatangkan energi positif bagi pelanggan. Jika Anda menjual makanan atau minuman, daun pandan dapat dimanfaatkan langsung dalam resep masakan. Aroma harum dari daun pandan tidak hanya meningkatkan cita rasa, tetapi juga menciptakan aura positif di sekitar makanan, sehingga pelanggan merasa nyaman dan tertarik untuk membeli. Beberapa pedagang kue di Jawa Tengah melaporkan bahwa dengan menambahkan daun pandan segar ke dalam kue dan menaruh beberapa helai di sekitar toko, jumlah pembeli meningkat secara signifikan. Aroma daun pandan diakini mampu menarik pelanggan yang baik dan menjaga energi positif di toko, agar tetap bersih dan harmonis. Selain aroma, daun pandan juga memiliki manfaat psikologis. Pedagang yang rutin menggunakan daun pandan melaporkan merasa lebih tenang, fokus, dan lebih sabar dalam menghadapi pelanggan. Ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan dan membuat pelanggan merasa nyaman. Tips praktis: gantilah daun pandan setiap beberapa hari agar tetap segar dan wangi. Bacalah doa dan niatkan setiap kali mengganti daun, sehingga energi positif selalu diperbarui. Dengan kombinasi niat, doa, dan penggunaan rutin, daun pandan dapat menjadi media penglaris alami yang aman, sederhana, dan penuh keberkahan. Benda kelima adalah bawang putih. Selain bermanfaat sebagai bumbu dapur, bawang putih juga dikenal sebagai pelindung energi negatif dan penarik rezeki.
Gunakan beberapa siung bawang putih segar dan berkualitas. Tetapkan niat tulus, ya Allah, jadikan bawang putih ini sebagai penglaris dagangan, membawa keberkahan, dan melindungi usaha dari energi negatif. Bacalah doa sebelum menempatkannya di area dagangan. Aroma bawang putih yang khas diyakini dapat menarik energi positif dan pelanggan yang baik. Pedagang bisa menaruh bawang putih di sudut dagangan, dekat meja kasir, atau area yang terlihat, sehingga energi positif tersebar merata di seluruh toko. Bagi pedagang makanan, bawang putih juga bisa dimasukkan dalam resep masakan untuk mendapatkan manfaat ganda. Rasa yang lezat sekaligus energi positif yang menyertai dagangan. Konsistensi penggunaan bawang putih di area dagangan penting untuk menjaga keberkahan. Banyak pedagang melaporkan bahwa setelah rutin menempatkan bawang putih dengan niat tulus, pelanggan datang lebih ramai, suasana dagangan lebih positif, dan transaksi menjadi lebih lancar. Tawakal kepada Allah setelah usaha tetap menjadi kunci utama agar semua langkah ini mendatangkan keberkahan nyata. Selain 5 benda penglaris dagangan yang telah dibahas, penting bagi kita memahami bagaimana cara memaksimalkan energi positif dari benda-benda tersebut. Keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada benda semata, tetapi juga pada niat tulus, doa, usaha maksimal, dan tawakal kepada Allah. Setiap benda memiliki fungsi unik yang bila digunakan secara konsisten, akan saling melengkapi dan menciptakan sinergi energi positif di lingkungan dagangan. Garam laut, misalnya, tidak hanya menyerap energi negatif, tetapi juga menjadi pengingat bagi pedagang untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapihan toko. Pedagang yang rutin menabur garam di pagi hari melaporkan bahwa selain pelanggan datang lebih ramai, mereka juga merasa lebih fokus dalam melayani setiap transaksi. Suasana toko terasa lebih segar, bersih, dan harmonis, sehingga energi positif lebih mudah mengalir. Contoh nyata, seorang pedagang sembako di Solo rutin menaburkan garam sambil membaca doa dan menetapkan niat kelancaran dagangannya. Ia merasakan pelanggan datang lebih banyak, bahkan pelanggan lama yang jarang muncul menjadi rutin membeli setiap hari. Bambu kuntum juga memiliki peran penting. Selain simbol keberuntungan, bambu menanamkan kesabaran dan ketekunan. Pedagang yang merawat bambu secara rutin melaporkan bahwa mereka lebih disiplin dalam mengatur stok, menata dagangan, dan menjaga interaksi dengan pelanggan. Banyak pedagang yang menempatkan bambu di pintu masuk atau sudut strategis toko dan menyiramnya dengan air doa setiap pagi, membacakan surah Al-Fatihah 7 kali. Hasilnya, suasana toko lebih nyaman, energi positif terasa, dan pelanggan merasa senang berkunjung. Bambu juga menjadi daya tarik visual, menambah estetika toko yang membuat orang lebih betah berlama-lama. Air doa adalah media kuat lainnya. Pedagang yang menggunakan air doa untuk menyiram tanaman atau membasuh peralatan dagang merasakan suasana usaha lebih tenang dan pelanggan datang dengan lebih mudah. Air doa berfungsi sebagai penguat niat dan doa, memfokuskan energi pedagang pada keberkahan dan kelancaran transaksi. Seorang pedagang warung kopi di Yogyakarta melaporkan bahwa setelah rutin menggunakan air doa setiap pagi, pembeli yang datang lebih ramai dan lebih ramah. Hal ini menunjukkan bahwa energi positif dari air doa dapat mempengaruhi perilaku pelanggan, membuat interaksi lebih nyaman, dan meningkatkan peluang transaksi. Daun pandan juga tidak kalah penting. Aromanya yang harum memberikan kenyamanan bagi pelanggan sekaligus menarik perhatian mereka. Pedagang yang menaruh daun pandan segar di area dagangan melaporkan bahwa pelanggan merasa betah, lebih santai, dan tertarik untuk membeli. Aroma pandan diakini mampu meningkatkan energi positif di toko, menjaga suasana dagangan tetap harmonis, dan membuat pelanggan merasa nyaman. Tips praktis: gantilah daun pandan setiap beberapa hari agar tetap segar dan wangi, serta bacalah doa setiap kali mengganti daun pandan untuk memperbarui energi positif di lingkungan dagangan. Bawang putih, selain sebagai pelindung dari energi negatif, diakini menarik rezeki. Pedagang bisa menempatkan bawang putih di sudut dagangan, dekat meja kasir, atau area strategis lainnya. Aromanya menyebar dan menciptakan energi positif yang membuat pelanggan merasa nyaman. Beberapa pedagang makanan menambahkan bawang putih ke resep masakan mereka, sehingga mendapatkan manfaat ganda, rasa lezat dan energi positif yang menyertai dagangan. Konsistensi adalah kunci. Rutin menempatkan bawang putih dengan doa dan niat tulus akan membantu menjaga keberkahan dan energi positif di toko. Selain itu, kombinasi kelima benda ini menciptakan sinergi yang kuat. Garam menyaring energi negatif, bambu menumbuhkan kesabaran dan ketekunan,
air doa menenangkan pikiran, daun pandan menarik pelanggan, dan bawang putih melindungi dari energi buruk. Sinergi ini membuat suasana toko lebih harmonis, pelanggan merasa nyaman, dan usaha menjadi lebih laris. Contoh pedagang kecil di Surabaya yang menggunakan kelima benda ini melaporkan bahwa transaksi harian meningkat, pelanggan tetap datang, dan energi di toko terasa lebih positif dan damai. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kombinasi niat, doa, dan benda bertuah dapat bekerja secara nyata. Penting diingat, semua benda ini bukan sekadar alat, tetapi sarana untuk menguatkan niat dan fokus pedagang. Keberhasilan tetap bergantung pada usaha, kualitas produk, pelayanan, dan hubungan baik dengan pelanggan. Benda bertuah penglaris dagangan hanyalah media untuk membantu energi positif mengalir dan meningkatkan fokus pedagang dalam usaha sehari-hari. Dengan konsistensi, doa, dan tawakal kepada Allah, usaha akan lebih laris, pelanggan puas, dan rezeki mengalir secara berkah. Setiap benda memiliki makna, kekuatan, dan cara penggunaan yang berbeda. Namun jika digabungkan dengan niat tulus dan usaha maksimal, hasilnya akan terlihat nyata. Selain itu, pedagang juga bisa memanfaatkan benda ini sebagai rutinitas harian yang membangun disiplin dan energi positif. Setiap pagi menaburkan garam, menyiram bambu dengan air doa, menempatkan daun pandan dan bawang putih, sambil membaca doa, membuat pedagang lebih fokus, tenang, dan percaya diri. Energi positif yang terpancar akan dirasakan pelanggan, sehingga interaksi menjadi lebih menyenangkan. Pedagang yang melaksanakan langkah ini secara konsisten melaporkan bahwa dagangan semakin laris, suasana toko lebih damai, dan pelanggan lebih loyal. Selain manfaat praktis, benda-benda penglaris dagangan ini juga memiliki dampak psikologis yang kuat. Pedagang yang rutin menggunakan garam laut, bambu kuntum, air doa, daun pandan, dan bawang putih merasa lebih fokus, sabar, dan percaya diri dalam menjalankan usaha. Energi positif yang terbentuk dari niat tulus, doa, dan penggunaan benda-benda bertuah ini secara alami terpancar ke lingkungan dagangan, membuat pelanggan merasa nyaman dan tertarik untuk membeli. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dagang bukan hanya tentang strategi pemasaran, tetapi juga energi positif yang pedagang pancarkan melalui niat dan doa. Garam laut tetap menjadi fondasi utama. Menabur garam di pintu masuk, meja kasir, dan sekitar dagangan secara rutin membantu menyaring energi negatif, menjaga lingkungan tetap bersih, dan membuat pedagang lebih tenang. Pedagang yang menabur garam sambil membaca doa sebelum membuka usaha melaporkan bahwa pelanggan datang lebih ramai dan transaksi berjalan lancar. Garam juga mengingatkan pedagang untuk menjaga kebersihan toko, menata dagangan dengan rapi, dan melayani pelanggan dengan penuh perhatian. Kedisiplinan ini secara langsung meningkatkan kualitas usaha dan keberkahan. Bambu kuntum yang dirawat dengan air doa menumbuhkan kesabaran dan ketekunan. Pedagang yang rutin menyiram bambu dengan air doa, membaca doa dan menetapkan niat kelancaran usaha setiap pagi, merasakan suasana dagangan lebih tenang. Pelanggan merasa nyaman karena pedagang terlihat fokus, ramah, dan sabar dalam melayani. Bambu kuntum bukan hanya simbol keberuntungan, tetapi juga pengingat agar pedagang selalu konsisten, sabar, dan penuh perhatian terhadap usaha serta pelanggan. Beberapa pedagang melaporkan bahwa dengan menempatkan bambu di area strategis, pelanggan lama yang jarang muncul menjadi lebih sering kembali membeli, menandakan energi positif bekerja secara nyata. Air doa, jika digunakan secara konsisten, membantu pedagang menjaga energi positif di seluruh toko. Selain menyiram tanaman dan membasuh peralatan dagang, air doa dapat disemprotkan lembut di area dagangan untuk memperkuat aura positif. Seorang pedagang warung makan di Jawa Timur melaporkan bahwa setelah rutin menggunakan air doa, pelanggan yang datang lebih tenang, suasana dagang lebih harmonis, dan transaksi berjalan lebih lancar. Hal ini menunjukkan bahwa air doa bukan hanya media spiritual, tetapi juga sarana menenangkan diri pedagang sehingga pelayanan lebih optimal dan pelanggan merasa nyaman. Daun pandan juga memberikan efek positif ganda. Aromanya yang harum menarik pelanggan, sekaligus menciptakan suasana yang menyenangkan. Pedagang yang menempatkan daun pandan segar di area dagangan melaporkan bahwa pelanggan merasa betah, lebih santai, dan cenderung membeli lebih banyak. Jika daun pandan dimasukkan ke dalam resep makanan atau minuman, aroma harum yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan cita rasa, tetapi juga energi positif di sekitar dagangan. Tips praktis: gantilah daun pandan setiap beberapa hari agar tetap segar dan harum,
serta bacalah doa setiap kali mengganti daun pandan untuk memperbarui energi positif. Bawang putih, selain berfungsi sebagai pelindung dari energi negatif, diakini juga menarik rezeki dan keberkahan. Pedagang bisa menempatkan bawang putih di sudut dagangan, dekat meja kasir, atau area strategis lainnya. Beberapa pedagang makanan menambahkan bawang putih ke resep masakan untuk manfaat ganda, rasa lezat dan energi positif yang menyertai dagangan. Konsistensi penggunaan bawang putih penting agar energi positif terus mengalir. Pedagang yang rutin menempatkan bawang putih dengan doa melaporkan bahwa pelanggan datang lebih ramai, transaksi lebih lancar, dan suasana dagangan terasa lebih damai. Selain itu, kombinasi kelima benda ini menciptakan sinergi energi yang kuat. Garam menyaring energi negatif, bambu menumbuhkan kesabaran, air doa menenangkan pikiran, daun pandan menarik pelanggan, dan bawang putih melindungi dari energi buruk. Sinergi ini membuat suasana toko lebih harmonis, pelanggan nyaman, dan usaha semakin laris. Seorang pedagang warung kopi di Semarang yang rutin menggunakan kelima benda ini melaporkan peningkatan transaksi, pelanggan kembali lebih sering, dan energi di toko terasa lebih positif dan menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa niat tulus, doa, dan konsistensi menggunakan benda-benda bertuah dapat memberikan efek nyata. Pedagang juga bisa memanfaatkan benda-benda ini sebagai rutinitas harian yang menumbuhkan disiplin dan energi positif. Setiap pagi menaburkan garam, menyiram bambu dengan air doa, menempatkan daun pandan dan bawang putih sambil membaca doa membuat pedagang lebih fokus dan percaya diri. Energi positif yang terpancar memengaruhi perilaku pedagang, membuat mereka lebih sabar dan ramah, sehingga pelanggan merasa nyaman. Konsistensi dalam rutinitas ini, ditambah usaha maksimal dan tawakal kepada Allah, akan membuat usaha semakin laris, pelanggan loyal, dan rezeki mengalir secara berkah. Dengan memahami prinsip ini, pedagang menyadari bahwa keberhasilan dagang bukan hanya soal benda atau ritual, tetapi kombinasi niat tulus, doa, konsistensi, kualitas produk, pelayanan, dan hubungan baik dengan pelanggan. Benda bertuah penglaris dagangan hanyalah sarana untuk menyalurkan energi positif dan membantu pedagang tetap fokus dalam menjalankan usahanya. Dengan kombinasi ini, usaha menjadi lebih laris, pelanggan merasa nyaman, dan rezeki mengalir dari Allah dengan berkah. Setelah memahami dan menggunakan 5 benda penglaris dagangan, garam laut, bambu kuntum, air doa, daun pandan, dan bawang putih, penting bagi setiap pedagang untuk menyadari bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh benda semata, tetapi oleh kombinasi niat tulus, doa, usaha maksimal, disiplin, dan tawakal kepada Allah. Benda-benda ini berfungsi sebagai media untuk menguatkan energi positif dan menjaga fokus pedagang agar selalu melayani dengan baik, menjaga kualitas produk, dan membangun hubungan harmonis dengan pelanggan. Seorang pedagang pakaian di Jawa Barat menceritakan pengalamannya. Awalnya dagangannya sepi, padahal ia sudah berusaha maksimal. Setelah rutin menabur garam di sekitar toko sambil membaca doa, menempatkan bambu kuntum di sudut strategis, menggunakan air doa untuk menyiram tanaman dan membasuh alat dagang, menaruh daun pandan dan bawang putih di area yang terlihat, suasana toko mulai berubah. Pelanggan datang lebih ramai, transaksi berjalan lancar, dan pedagang merasa lebih tenang serta fokus. Ia menyadari bahwa energi positif yang terpancar dari niat dan benda-benda ini menarik orang untuk datang, bukan semata-mata ritual atau mistis. Garam laut tetap menjadi fondasi penting. Penaburan rutin membantu menyaring energi negatif yang mungkin mengganggu dagangan. Pedagang yang menabur garam sambil membaca doa pagi merasakan lingkungan dagangan lebih bersih, rapi, dan teratur. Energi positif ini tidak hanya memengaruhi pelanggan, tetapi juga pedagang sendiri, membuat mereka lebih fokus, sabar, dan ramah. Pelanggan merasa nyaman berbelanja di tempat yang rapi dan bersih, sehingga jumlah pembelian meningkat. Tips praktis: lakukan taburan dari arah luar ke dalam sebagai simbol menarik rezeki ke dalam usaha, dan ulangi setiap 3 hari sambil mengganti garam lama. Bambu kuntum mengajarkan kesabaran dan ketekunan. Pedagang yang rutin merawat bambu dengan air doa melaporkan bahwa mereka lebih disiplin, memperhatikan detail usaha, dan bersikap ramah kepada pelanggan. Bambu tidak hanya simbol keberuntungan, tetapi juga pengingat agar pedagang konsisten, sabar, dan penuh perhatian terhadap usaha dan pelanggan. Dengan menempatkan bambu di area strategis dan merawatnya dengan niat tulus, energi positif akan terus mengalir ke lingkungan dagangan, membuat pelanggan betah dan loyal.
Air doa sebagai penguat energi spiritual bekerja dengan cara menenangkan pikiran pedagang dan lingkungan dagangan. Menyiram tanaman, membasuh peralatan, atau menyemprotkan air doa di sekitar toko, membuat pedagang lebih fokus dan sabar dalam melayani pelanggan. Seorang pedagang kue di Yogyakarta melaporkan peningkatan pelanggan setelah rutin menggunakan air doa. Hal ini menunjukkan bahwa energi positif dapat memengaruhi perilaku pelanggan, membuat interaksi lebih menyenangkan, dan meningkatkan peluang transaksi. Daun pandan menambahkan aura kenyamanan bagi pelanggan. Aroma segar yang tercium memberikan kesan bersih dan menyenangkan, sehingga pelanggan betah dan cenderung membeli lebih banyak. Penggunaan rutin daun pandan, baik sebagai dekorasi atau tambahan dalam masakan, menciptakan energi positif yang konsisten. Tips: gantilah daun pandan setiap beberapa hari, bacalah doa setiap kali mengganti untuk memperbarui energi positif di toko, dan tetapkan niat agar usaha selalu dilimpahi keberkahan. Bawang putih selain melindungi dari energi negatif, juga menarik keberuntungan. Pedagang yang menempatkan bawang putih di area dagangan melaporkan suasana toko lebih tenang, pelanggan merasa nyaman, dan transaksi lebih lancar. Penggunaan konsisten bawang putih sambil membaca doa memperkuat energi positif, sehingga pelanggan datang lebih banyak dan loyal. Beberapa pedagang makanan menambahkan bawang putih ke dalam resep masakan untuk manfaat ganda, cita rasa lezat dan energi positif yang menyertai dagangan. Keseluruhan, kombinasi kelima benda ini menciptakan sinergi energi yang kuat. Garam menyaring energi negatif, bambu menumbuhkan kesabaran, air doa menenangkan pikiran, daun pandan menarik pelanggan, dan bawang putih melindungi dari energi buruk. Sinergi ini membuat suasana toko harmonis, pelanggan nyaman, dan usaha semakin laris. Namun tetap ingat, keberhasilan utama datang dari usaha maksimal, pelayanan berkualitas, disiplin, niat tulus, doa, dan tawakal kepada Allah. Benda bertuah hanya media pendukung yang membantu energi positif mengalir. Pedagang yang konsisten mempraktikkan 5 benda penglaris dagangan ini melaporkan perubahan nyata. Pelanggan datang lebih ramai, transaksi lancar, dan energi di toko terasa positif dan damai. Mereka belajar bahwa benda-benda ini bukan sekadar ritual, tetapi sarana menguatkan niat, disiplin, dan fokus. Dengan konsistensi, doa, dan tawakal, rezeki mengalir dari Allah dengan berkah. Selalu evaluasi kualitas produk, pelayanan, dan hubungan dengan pelanggan, serta gunakan benda bertuah ini sebagai media energi positif untuk mendukung semua usaha. Semoga usaha Anda semakin laris, berkah, dan penuh energi positif. Ingat, setiap langkah yang dilakukan dengan niat tulus, usaha maksimal, dan doa akan mendatangkan hasil yang baik. Semoga semua pedagang yang menonton ini dapat mengamalkan cara ini, menjaga konsistensi, dan tawakal kepada Allah, sehingga usaha dagangan menjadi sukses, pelanggan loyal, dan rezeki mengalir dengan berkah. Setiap interaksi positif, niat baik, dan doa yang dibacakan akan menjadi amal jariah bagi pedagang, membawa kebaikan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan membawa kebahagiaan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.